Oke, boloku. Jadi di kali ini kita akan memotong Iguazu 2009 ya. Kenapa dipotong? Karena untuk memperbanyak ya sistem potong. Karena saya cuman bisanya teknik seperti itu. Jadi Iguazu 2009 ini saya pernah lihat yang darat itu jelek banget ya. Tapi kalau air sudah bagus dan sistem perbanyakannya tuh ada yang bunga, ada yang apa sih, tapi darat ya. Tapi kalau di air setahu saya potong ya, potong ya, nantilah kita bahasnya. Oke, jangan kemana-mana. Ciao. Oke, jadi kita akan motong ini ya, Iguazu 2009, cukup susah juga. Jadi dia ini jenis Echinoderus. Nah, kalau teman-teman belum tahu yang mana, itu yang paling belakang. Tapi kita bahas tank ini dulu ya. Ini jadi tank apa namanya? Koleksi. Koleksi artian tuh kolektor lah istilahnya. Saya potin ya, nggak saya tanam karena untuk gampang apa namanya? Memantaunya. Jadi kita review satu-satu saja. Jadi adalah Cardamin japonica. Tuh, dia sulur panjang banget teman-teman. Dia seperti hidrokotil lah tumbuhnya ya, jadi bisa memanjang. Nah, ini sudah nyulur, ini nanti lama-lama dia nyulur kemana-mana. Lalu di depan ini 300 ya, tim Nymphaea susah namanya ya, Nymphaea zakel, susah. Intinya Nymphaea 300 gitulah. Dan ini adalah Eriochloon Vietnam. Jadi saya sebelum tank ini dibuat itu ada namanya Aquascape Dutch Style dengan tanah, saya kasih ini dan ternyata subur banget walaupun tidak memakai CO2 dan filter ya teman-teman. Lihat, kalau teman-teman yang sering lihat konten saya tahulah saya ini tidak memakai filter dan injeksi CO2. Jadi saya modalnya cuma satu pot ini bisa banyak segini ya. Dan anubias seperti anubias panda, pinto. Jadi anubias yang on itu saya selipin kemana tiba-tiba jadi teman-teman ya. Seperti tadi barusan anubias on saya nemu lagi tuh. Jadi dia ini keluar bersak putih-putihnya gini. Awalnya hijau ya. Dan di belakang itu ada Iguazu 2009. Lalu di situ ada Crinum calamis stratum ya, dan sudah mengeluarkan tunas kecil satu, siap dipotek teman-teman. Akhirnya saya bisa ya, karena dulu-dulu saya memang keepingnya dari kecil. Dan ini ada Somulus cukup merah, cukup berhasil karena kemarin sempat rusak dia Somulusnya. Nah, yang ini memang agak susah, saya berkali-kali melting terus daunnya. Karena mungkin memang tank saya tidak memakai injeksi CO2 ya. Nah, ini tanaman yang tunas kecil ini Barclaya. Ini mulai adaptasi. Karena sebelumnya saya pindah-pindah, mungkin daunnya melonyot atau apa ya namanya ya, busuk karena memang perpindahan tank terus-menerus, dan ini sudah stay di sini. Mulai beradaptasi dengan air dan tanpa injeksi CO2 ya. Karena saya biasakan tanaman itu kuat di kondisi non CO2. Nah, di belakang ini ada Aponogeton Madagaskar tuh. Ini juga saya pindah-pindah ya, dari sini, terus dari sana pindahin ke sini. Jadi dia memang adaptasi, daunnya hancur dulu. Kalau tanaman jenis bullplant itu nggak masalah kalau daunnya hancur ya, karena mereka masih ada umbi kecil seperti tunas. Nah, di belakang itu ada marble ya. Oke, jadi kita ambil dulu ya Iguazu 2009-nya. Oke, jadi ini adalah Iguazu 2009 guys. Jadi ini tanaman yang jenisnya tuh Echinodorus ya. Oke, jadi yang unik di Echinodorus 2009 ini adalah hasil dari cultivar atau
kawin silang ya antara jenis Echinodorus apa saya lupa ya teman-teman ya, maaf ya, saya lupa jenis apa dengan apa. Nah, dan Echinodorus ini ya saya ngomong tadi, kalau di darat itu jelek banget ya daunnya, dia budidayanya lewat bunga dan menjadi biji. Tapi kalau di air ini susah, dia susah ngeluarin tangkainya ya. Ya karena mereka berpusat di ini, di satu tangkai titik ini. Karena ini masuknya rosette leaf ya. Kalau nggak salah apa bullplant ya. Jadi saya bongkar. Jadi ini saya medianya cuman pasir malang dengan pupuk gambut alami yang saya kasih link di deskripsi ya. Nutrisinya cukup baik untuk tanaman air dan tidak berbau dan sangat organik teman-teman ya, tidak bahan kimia, karena pupuk gambut ini memang aslinya dari alam. Nah, jadi kita lihat akarnya sudah menyulur ya. Saya cuman punya satu masalahnya teman-teman ya, Iguazu kejual ya, dulu cuman punya 4 dan dulu harganya cukup mahal teman-teman ya, di tahun 2017-18 tuh pernah saya tanya segini itu 300-an, bahkan ada yang 600.000 teman-teman ya. Tapi ya mungkin memang seiring waktu harganya anjlok. Nah, jadi dulu saya punya 4. Nah, saya sistem belah, saya nekat dan jadi banyak. Nah, tapi sudah banyak yang laku juga, tinggal satu ini, maka mungkin ini akan saya kembang biakan dengan sistem potong. Nah, ini kita hilangin dulu aja ya daun-daun belak biar kelihatan. Oke, lalu wah ini kotor, saya celupin dulu. Sudah agak bersih. Nah, ini teman-teman, yang susahnya di sini ini kayak teknik anubias saja, saya potong ini belah sini ya. Tuh. Tapi ini nggak bisa pakai tangan ya, kalau anubias kemarin bisa teman-teman. Ini saya hilangin semua dari daunnya yang bawah untuk memudahkan pemotongan ini belah 2, coba ya. Nah, oke, jadi tuh, jadi berhasil kita membelahnya. Tapi saya penasaran bisa nggak lah dibelah lagi ya. Saya nggak berani teman-teman karena memang kecil, jadi bisanya cuma belah 2 ya, karena rangkainya ini kecil nih tuh. Ya seperti itu teman-teman belahnya. Jadi ambil tengah-tengah, kalian hilangin dulu daun-daun yang mengganggu ini, nggak apa-apa kalau teman-teman nggak ngelihat estetikanya ya. Nah, ini saya pakai lagi karena pupuk gambutnya ini masih baru tuh. Nanti tutupi pasir aja teman-teman. Ya seperti itulah ya, mudah ya teman-teman, pas bisa dan jangan takut mencoba. Oke, dan oh ya saya lupa, jadi masih simpang siur ini teman-teman ya, saya nggak tahu ini benar atau enggak. Kalau Iguazu itu jangan dipotong akarnya, tapi jangan dipotong sengaja, jadi jangan dipotong sengaja pendek ya, nggak tahu ini simpang siur. Kalau tidak disengaja nggak apa-apa gitu katanya ya, tapi pernah saya coba gunting itu nggak masalah. Tapi memang banyak teori-teori yang ngomong akarnya jangan dipotong ya, kalian ikuti aja yang jangan dipotong ya, karena saya belum apa ya namanya ya, belum tahu ini bener apa enggak, tapi saya pernah motong akarnya tuh aman. Takutnya saya ngomong boleh nggak apa-apa, nanti malah Iguazu kalian hancur. Saya nggak takut seperti itu ya, jadi jangan dipotong. Nah seperti ini aja, nanamnya pakai tangan aja, nggak usah pakai pincet. Jadi ini pupuk gambutnya
Jadi dibolongin gini aja teman-teman. Nah ini di apa namanya, dilinting ya bahasa Jawa tuh. Ini saya tambahin dulu pasirnya. Nah oke, jadi kalau dari saya sih triknya saat kalian motong tuh jangan ditenggelamin dulu di pasir ya, takutnya dia tunasnya terluka dengan pasir-pasir ini. Mungkin pasirnya mengandung bakteri untuk tanaman ya. Nah, jadi akarnya aja, yang penting nggak ngambang-ngambang ya teman-teman ya. Tuh potongannya gini aja ya, takutnya gitu nanti muncul masalah pas ditenggelamin sini. Oh ya, kalau teman-teman pas masukin dia ngambang-ngambang terus, karena memang gaya ngambangnya cukup gede karena daunnya ini lebar, jadi bisa ditindihin batu ya akarnya ya. Tuh. Biar menjaga dia stay di situ terus sampai akarnya nanti masuk ke pasir, menyebar. Oke, jadi sudah tak masukin ke akuarium teman-teman. Di belakang itu ya. Jadi memang agak cloudy karena memang pasir langsung masuk ya. Dan banyak yang bertanya-tanya mungkin kok saya tuh tidak memakai injeksi CO2, tidak memakai filter. Kenapa? Oke, jadi saya jawab karena dulu saya tuh pakai filter ya. Filter saya bahkan kanister yang DIY, dan saya pakai injeksi CO2 teman-teman ya. Jadi saat itu saya memang memakai. Lalu di saat apa ya, mungkin habis pandemi, jadi toko sepi, saya lelang, saya jual semua ya. Splitter Insta itu cukup mahal, saya jual murah. Tabung CO2 ada 2, saya jual dengan regulator dan diffusernya. Dan kanister saya ya saya anggurin di belakang ya, karena kanister DIY ribetnya nggak cuman apa selangnya yang butuh space, kabelnya juga ya kebanyakan kabel lah intinya gitu ya teman-teman. Kebanyakan kabel, lalu space filternya kan cukup besar, jadi saya ngeletakinya bingung kemarin tuh. Jadi kan harusnya di samping akuarium, jadi space saya memang sempit, jadi ya udah saya pakai biofoam filter seperti ikan ya untuk aquascape saya dulu. Lalu setelah itu saya copot biofoam filter, ternyata hidup ya teman-teman ya. Nah terus kok saya coba di tank-tank lain bisa hidup. Nah lalu saya lanjutkan memang tidak memakai filter, karena ini ekosistem tank yang pertama saya buat ya, aquascape yang saya kontenin pertama yang tidak memakai filter, ternyata bagus banget, subur, sehat dengan pupuk gambut ya. Nah pupuk gambut lalu saya terus-terusin, ternyata aman sampai saat ini dan sehat-sehat ya, bahkan ya hijau segar. Bahkan ini juga ya intinya seperti itu teman-teman ya. Kenapa saya tidak memakai injeksi CO2 dan filter. Oh ya, dan satu lagi pernah pengalaman filter kanister itu ditarik anak saya, jadi takutnya kan ada apa-apa ya. Waktu dulu kan anak saya masih kecil, masih belum tahu ya. Kalau punya anak-anak balita itu ya cukup tricky ya untuk memakai filter kanister, karena ada kanister besar, selang masuk, atau takut ditarik-tarik atau kabelnya juga ditarik kan bahaya juga. Ya itulah ya pengalaman-pengalaman yang mungkin saya dapatkan dari saya pemain high tech menggunakan equipment lengkap. Lama-lama kelamaan jadinya low tech dan cukup bisa dan berhasil ya. Untuk saat ini saya terapkan di tank-tank aquascape saya, dan untuk tank-tank yang memang butuh khusus ya seperti Somulus, Crinum, Madagaskar itu kan membutuhkan juga injek. Apalagi Eriocol Vietnam ini cukup susah ya teman-teman ya. Dan saya tidak memakai injeksi CO2 dan tidak filter tuh, tapi cukup sehat dan subur ya. Keterusan saat itu seperti itu ya. Ya mungkin kuncinya di pupuk gambut yang saya pakai, bisa dideskripsi ya, cek, dan mungkin air saya juga yang mendukung.
Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk pemotekan si Iguazu 2009 yang sudah saya contohin ya teman-teman ya. Teman-teman kalau punya bingung cara motekinnya ya seperti itulah caranya tadi. Harus berani teman-teman ya, jangan takut. Karena kalau Iguazu nggak dipotek tuh ya nggak bisa berkembang ya. Gitu-gitu aja, cuman daun gede gitu aja. Ditunggu di episode lainnya. Like kalau kalian suka, komen-komen, monggo sharing-sharing. Ketemu besok lagi di next video. Salam basa-basa.